بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. الأمهات، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في مباحث الإعراب. Kita di pertemuan yang lalu masih masih di pembahasan seputar hukum-hukum i'rab, ya kan Ibu kan? Ya, Yang Ustaz. mana kita sebelumnya mulai dengan beberapa pendahuluan, pendahuluan dimulai dari pembagian kata di dalam bahasa Arab ada ism, fi'il, dan harf. Kemudian juga pembagian ism, ada ism nakirah dan ada ism ma'rifah. Kemudian kita juga bahas pembagian kata atau pengelompokan kata berdasarkan mu'rab dan mabniyah, i'rab dan binaan. Ada yang kita sebut dengan al-mabniyat yang tiga, yaitu haruf, fi'il madhi, dan fi'il amr. Kemudian juga sisanya yaitu ism dan fi'lun mudhari itu mayoritasnya mu'rab, namun ada sebagian yang mabni. Kemudian setelah pembahasan itu kita masuk ke beberapa pembahasan inti dalam masalah i'rab. Kita mulai kemarin dari mulai pembahasan hukum-hukum i'rab. Hukum-hukum i'rab itu ada empat. Ada rafa', ada nasab, ada jar, dan ada jazm. Ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Ini adalah hukum-hukum i'rab yang hanya berlaku untuk ism dan fi'lun mudhari saja. Karena al-mabniyat as-salas, tiga kelompok kata yang semuanya mabni, yaitu harf, fi'lun madhi, dan fi'il amr, itu tidak berlaku hukum i'rab. Kita katakan saat mengi'rab selalu la mahalla lahu minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Jadi hukum-hukum i'rab yang empat itu hanya berlaku untuk ism dan fi'lun mudhari. Baik mabni maupun mu'rab, mu'rab maupun mabni. Ism dan fi'il mudhari itu berlaku hukum i'rab padanya. Baik. Dan sempat juga kita bahas bahasanya dari keempat hukum i'rab itu. Dari keempat hukum i'rab itu yang berlaku untuk ism itu hanya tiga. Hanya rafa, nasab, dan jar. Hanya itu saja yang berlaku untuk ism. Karena jazm tidak berlaku untuk ism. Sedangkan untuk fi'lun mudhari, yang berlaku untuk fi'lun mudhari itu juga tiga. Ada apa saja? Ada rafa, nasab, dan jazm. Nah, karena jar itu tidak berlaku untuk fi'il mudhari. Setelah itu kemarin kita mulai membahas tentang alamatul i'rab. Pembahasan berikutnya, alamatul i'rab, tanda i'rab. Jadi ada kedudukan i'rab, ada hukum i'rab dan ada tanda i'rab. Nah, tanda i'rab yang paling terakhir kita bahas kemarin adalah tanda i'rab, alamatul i'rab. Alamatul i'rab yang paling pertama kita kenal dahulu ada ad-dhammatu lirraf'i, dhammah sebagai tanda rafa, kemudian al-fathatu lin-nasbi, fathah sebagai tanda nasab, kemudian al-kasratu lil jar, kasrah sebagai tanda jar, kemudian as-sukunu lil jazm, sukun sebagai tanda jazm. Naam, itu adalah alamah asliyah.
dalam i'rab. Itu tanda i'rab asliyah atau tanda i'rab utama. Selama suatu kata bisa ditandai dengan alamah asliyah, maka yang digunakan harus alamah asliyah. Namun, beberapa kata tidak bisa menggunakan alamah asliyah, maka harus menggunakan alamah far'iyah. Baik. Jadi, tanda i'rab di dalam bahasa Arab itu ada pembagiannya, ada alamah asliyah dan alamah far'iyah. Sambil kita buka slide-nya. Baik, sudah muncul mas sekalian slide-nya di layar. Sudah, Ustaz. Jadi gitu. Allah. Jadi tanda i'rab itu secara umum dibagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu alamah asliyah dan alamah far'iyah. Alamah asliyah ini kondisi asal. Selama bisa menggunakan tanda utama, tadi yang kita sebutkan tadi ada empat tadi, maka yang digunakan adalah itu. Tapi terkadang suatu kata itu tidak bisa menggunakan alamah asliyah, maka yang digunakan harus alamah far'iyah. Adapun alamah asliyah sendiri ternyata juga ada pembagiannya lagi. Ada alamah asliyah zahirah dan ada yang muqaddarah. Zahirah itu nampak, jadi ditulis dan dilafadzkan. Ya, dhammahnya betul-betul kelihatan, fathah, kasrahnya betul-betul kelihatan ditulis dan dilafadzkan. Dan ini kondisi asal. Kondisi asal itu suatu tanda i'rab itu zahir. Namun demikian terkadang karena sebab-sebab uh, alam asliyah itu tidak bisa nampak. Jadinya muqaddarah istilahnya. Muqaddarah itu tidak nampak, tidak ada tulisannya dan tidak dilafadzkan juga. Namun sebenarnya ada di akhir suatu kata. Sebab-sebabnya itu ada tiga sebenarnya Mas sekalian. Saya lupa belum tuliskan di sini. Sebabnya itu ada tiga. Kalau membicarakan masalah sebab, tapi kalau misalkan yang dibahas adalah tanda muqaddarah. Alamatul i'rab al-muqaddarah itu terletak pada apa saja, tempat-tempatnya di mana saja, maka tempatnya itu ada lima. Seperti kita sebutkan di sini. Ada lima tempat di sana yang menggunakan alamah muqaddarah. Tanda i'rabnya muqaddarah, tidak tampak, tidak terlihat. Tapi kalau sebabnya hanya tiga. Baik. Kemarin sudah kita bahas di sana yang pertama al-maudhi' al-awwal, tempat pertama yang menggunakan alamah muqaddarah itu adalah al-ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Seperti kata shadiqi dalam semua kondisi i'rab baik rafa, nasab maupun jar. Kalau suatu ism bersambung dengan ya mutakallim pasti tanda i'rabnya muqaddarah, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Subhanallah jami. Ini sebabnya apa? Sebabnya apa? Kalau ditanyakan masalah sebab, maka sebabnya adalah isytighalul mahal biharakatil munasabah. Karena tempatnya sudah ditempati dengan harokat penyesuaian bunyi gitu ya, Bu ya. Harokat Yes. lain yang bukan harokat penyesuaian bunyi. Kasroh itu kan penyesuaian bunyi dengan ya mutakallim tandanya sukun. Kemudian al-maudhi' ats-tsani, tempat yang kedua adalah al-ismul maksur. Al-ismul maksur adalah isim yang diakhiri alif, baik alifnya maksurah maupun mamdudah. Jadi karena huruf terakhirnya alif, maka tidak bisa diharokati. Ini istilahnya sebabnya adalah at-ta'adzur. Karena udur, karena memang tidak bisa diharokati, maka tandanya muqaddar. Kemudian al-maudhi' ats-tsalits, tempat yang ketiga adalah al-ismul manqus. Ismul manqus itu adalah isim yang diakhiri ya, maksudnya ya memang asli dari isim tersebut, bukan ya zaidah, bukan ya tambahan. Isim yang diakhiri ya dan sebelumnya bertanda kasroh. Seperti al-qadhi, al-ghali, eh, al-jani, al-muhami. Itu contoh-contoh eh, ism manqus. Ism manqus menggunakan alamah far'iyah itu hanya apa?
Isim manqus menggunakan alamah muqaddarah, maksud saya. Menggunakan alamah muqaddarah hanya saat rafa' dan jar saja. Eh, nah, tidak menggunakan alamah muqaddarah, melainkan menggunakan alamah zahirah pada saat nasab. Saat mansub menggunakan alamah zahirah. Mansub wa alamatun nasbi fathah zahirah. Al-qadiyat, demikian, atau qadiyan. Namun saat marfu atau saat majrur maka tanda rafa dan tanda jarnya muqaddarah, dhammah muqaddarah dan kasrah muqaddarah. Sebab kalau yang ditanya masalah sebab, ini sebabnya apa? Sebabnya adalah as-siqal. Karena berat. Berat apa? Berat di dalam lafaz untuk diucap. Berarti sudah kita temukan ada tiga sebab di sana Ibu sekalian. Kemudian dua tempat yang terakhir ini terletak pada fi'al. Uh, Al-mawdi' ar-rabi', tempat yang keempat, al-mudhari'un naqis bi alifin. Fi'lun mudhari' naqis, yaitu fi'lun mudhari' yang diakhiri huruf illah dan huruf illahnya berupa huruf alif. Seperti yakhsha, yakhsha. Gitu, Bang. Maka tanda i'rabnya muqaddarah juga karena huruf terakhirnya huruf alif tidak bisa diharokati. Maka ini tanda i'rabnya juga muqaddarah, tapi tidak semua dalam kondisi i'rab, hanya saat rafa' dan nasab saja. Saat rafa' dan nasab saja. Nah, itu tanda i'rabnya muqaddarah. Nah, rafa' tanda rafa'nya dhammah muqaddarah dan tanda nasabnya fathah muqaddarah. Namun saat fi'lun mudhari' tersebut majzum, maka tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah. Seperti kita pelajari sebelumnya. Hadfu harfil illah. Dia hapus huruf illah. Wafaqanallah jami'. Kalau ditanya ini sebabnya apa? Sebabnya sama seperti ism maksur tadi. Yang diakhiri alif itu pasti sebabnya adalah ata'adzur. Karena udzur memang tidak bisa diharapkan. Sedangkan al-mawdi' al-khamis, tempat yang kelima adalah al-mudhari' al-maktum biwawin aw ya'in. Fi'lun mudhari' yang diakhiri waw atau ya, atau fi'lun mudhari' al-naqis bil waw aw ya. Fi'lun mudhari' yang diakhiri huruf illah berupa waw atau ya. Dalam artian kalau kita perhatikan berarti setiap fi'lun mudhari' naqis, setiap fi'lun mudhari' naqis, setiap fi'il mudhari yang diawali, setiap fi'il mudhari yang diakhiri huruf illah itu pasti menggunakan alamah far'iyah meskipun ada pengecualian tidak di semua kondisi i'rab. Tadi yang diakhiri alif berarti saat rafa' dan nasab menggunakan alamah muqaddarah maksudnya. Alamah muqaddarah, bukan alamah far'iyah. Alamah muqaddarah. Kemudian kalau diakhiri waw dan ya juga demikian. Kalau diakhiri waw dan ya maka juga menggunakan alamah muqaddarah. Tapi tidak dalam semua kondisi Arab. Hanya saat rafa' saja. Hanya saat rafa' saja fi'il mudhari yang diakhiri waw dan ya menggunakan alamah muqaddarah. Yada'u, yusalli, demikian. Karena saat mansub maka tandanya adalah fathah zahirah, yada'uwa, yusalliya. Dan saat majzum tanda jazmnya adalah hadfu harfil ain, alamah far'iyah. Wafaqanallah jami'an. Itu yang kita bahas sebelumnya dan kemarin juga sempat kita membahas tentang alamah far'iyah. Alamah far'iyah, tanda i'rab far'i, tanda i'rab cabang yang mewakili tanda i'rab utama jika suatu kata tidak bisa ditandai dengan tanda i'rab utama, alamah asliyah. Dan alamah far'iyah ini terdapat pada 7 bab, 7 kelompok kata. 5 berupa ism dan 2 berupa fi'lun. Padahal sudah kita sebutkan yang 5 dan 2 itu apa saja. Totalnya 7. Di sana ada al-asma'ul khamsah, ada al-musanna, jam'ul mudzakkari salim, wa jam'ul muannats salim, al-ismul mamnu' min as-sarf. Kemudian yang fi'lun ada 2, al-af'alul khamsah dan al-mudhari'ul mu'talul akhir. Ada 7. Faqala hadzal. Dari 7 ini kemarin kita berusaha untuk membahasnya satu persatu, namun belum selesai. Kemarin yang kita bahas adalah al-asma'ul khamsah.
seperti abuka, akuka, hamuka, hudhu. Ini ibu ya. Maka ini tanda i'rabnya menggunakan alamah far'iyah. Al-wawu lirraf'i, al-alifu lin-nasbi, al-ya'u lil-jar. Jadi saat rafa, saat marfu, maka alamat raf'ihi al-waw, saat mansub, alamat nasbihi al-alif, saat majrur, alamat jarrihi al-ya. Alhamdulillah. Contohnya di sana karena Abu Muhammadin dha fadlin ala akhika. Misalnya Abu di sana marfu, alamat raf'ihi al-waw. Dha itu mansub, alamat nasbihi al-alif. Akhi majrur, alamat jarrihi kasrah. Subhanallah jami. Dan kemarin yang kedua juga sudah kita bahas yaitu alismul musanna. Musanna madalla ala itsnain atau itsnatain. Kata yang menunjukkan dua, double atau ganda baik mudzakkar maupun muannas. Alismul musanna juga menggunakan alamah far'iyah dalam semua kondisi i'rab. Yaitu al-alifu lirraf'i wal ya'u lil jarri wa nasb. Saat marfu alamatu raf'ihi al-alif, saat mansub wal majrur, saat nasab dan jar, alamatu nasbihi wa jarrihi al-ya. Jadi tanda jar dan tanda nasabnya sama. Misal, kana talibani naimaini ala firashaini. At-taliban marfu wa alamatu raf'ihi al-alif, naimaini mansub wa alamatu nasbihi al-ya. Ya. وفراشين مجرور وعلامة جره ألف. Subhanallah azim. Huna tawaqafna. Kemarin kita berhenti sampai di sini, Bu sekalian, kalau tidak salah. Iya, Ustaz. Nah, kalau tidak salah kan berarti benar. Subhanallah jami'an. هل من سؤال قبل أن نستمر إلى مبحث جديد؟ أهلا وسهلا يا من حضرت قبل قليل. وأنيتا أهلا وسهلا وأنيتا. Ahlan bik Ustaz. Afwan Ustaz, tadi baru pulang. Masya Allah. Ya Allah. Pulang kondangan. Enggak, lagi habis ada belanja sih Ustaz. Maksudnya belanja Masya Allah. apa sabun apa udah belum saking udah kagak pergi-pergi melulu kagak kesem. Subhanallah jami'an. Alhamdulillah. 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 Iya. Baik, hal min soal Umahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Belum, Ustaz. Belum. Insya Allah tidak bingung Ibu ya. Ini halaman berapa Jadi, nih? نحن Yang توقفنا Oh, عند 20. عند الصفحة Isrun, Isrun. 20. نعم. Isrin. 20. Paling terakhir di halaman ini kemarin kita. Jadi kita kemarin membahas mawadi'u al-alamah al-far'iyah atau mawadi'u alamatil i'rab al-far'iyah. Tempat-tempat tanda i'rab far'i, tanda i'rab cabang. Ada 7. Dan kita baru membahas 2, yaitu al-asma'ul khamsah dan al-musanna. Jika tidak ada pertanyaan wahai sekalian, maka kita lanjutkan. Nastamiru ila mabahasin ba'da. Wa huwa jam'ul mudzakkar salim. Mawadi. Jama' mudzakkar salim. Baik. Jama' mudzakkar salim itu pengertiannya apa wahai sekalian? Ma dalla ala aktsara min itsnain. Kata yang menunjukkan lebih dari Dua. dua khusus untuk mudzakkar. وبزيادة يكون الجمع المذكر السالم بزيادة الواو والنون أو الياء والنun. Jadi biasanya di bagian akhirnya ada tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Ya kan Ibu ya? Baik. Iya. Dan ini juga selalu menggunakan alamah far'iyah dalam semua kondisi i'rab. Seperti tadi uh, al-asma'ul khamsah. Al-ismul musanna itu dalam semua kondisi Arab menggunakan alamah far'iyah. Jamak mudzakkar salim juga demikian. Selalu menggunakan alamah far'iyah. Alamah far'iyahnya berupa apa? Juga sama menggunakan huruf juga. Mahia, apa tanda i'rabnya? Al-waw lirraf'i. Huruf waw sebagai tanda rafa', wal ya'u lil jarri wan nasbi, dan ya sebagai tanda jar
dan tanda nasabnya. Jadi kalau marfu alamatu raf'ihi al-waw. Kalau misalkan majrur atau mansub fa alamatu jarrihi wa nasbihi al-ya. Iya. Jadi tanda nasab dan tanda jarnya sama. Sedikit agak apa? Ada sedikit persamaan dengan isim mutsanna. Isim mutsanna itu tanda nasab dan tanda jarnya juga ya, ya kan Ibu ya? Iya. Mm-mm. Tapi bedanya apa? Tanda rofa'nya bedanya. Kalau isim mutsanna tanda rofa'nya alif, Alif. sedangkan jamak mudzakkar salim tanda rofa'nya al-waw. Begitu ya, Oh, Ibu ya? Yes. Mudah kan Ibu ya? Insyaallah. Misal, kana al-mudiruna mujtami'ina bil musyrifina. Kana, lagi-lagi kita menggunakan kana. Kana itu ada isemnya, ada khabarnya. Isemnya marfu, khabarnya oh, mansub, ya kan Ibu ya? iya. Iya. Kana. Anda maka di sana al-mudiruna itu adalah ismu kana Marfu. marfu'un Turun. wa alamatu raf'ihi Al al-wawu li'annahu Aku. jam'ul mudzakkari salim. Itu kan Ibu ya? Ya. Sedangkan mujtami'ina, bagaimana ya Arabnya mujtami'in? Mujtami'in itu adalah khabaru kana. Kalau Coba. khabaru kana berarti mansub. Nah, Mansub. khabaru kana mansub Mansubu. wa Mansub. alamatu nasbihi Alya. al-ya'u Di anak. li'annahu Anahu. jam'u mudzakkari Jam'ul salim. mutakaris. Jadi kalau alamah far'iyah itu biasanya kita harus menyebutkan alasannya. Kenapa kok menggunakan alamah far'iyah, tidak menggunakan alamah asliyah? Karena alamah far'iyah itu kan tidak normal, kan ya Bu? Iya. Mm-mm. Bukan kondisi asal maksudnya tidak normal. Lahir. ثم بالمشرفين الباء هنا حرف الجر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. Kalau ada harful jar berarti setelahnya ism majrur. Naam sahih. المشرفين اسم مجرور وعلامة جره Jadi Alya. الياء Di لأنه anahu مذكر majrur. السالم. Mudzakkar salim. Oh iya majrur. Ya, Majrur. tadi kan sudah ism majrur. Oh iya. Ism majrur wa alamatu jarhi al-ya li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Oh iya iya. Iya. Gitu Ibu ya. Bingung tidak? Hal min soal. Saya Chat. Nah, Ibu Jat. Alhamdulillah. Ya Allah masih mudah Ibu ya. Insyaallah. Al-asmaul khamsa ism mutsanna jamak mudzakkar salim. Berikutnya yaitu jam'ul muannats salim. Jamak muannats salim. Bagaimana dengan jamak muannats salim? Jamak muannats salim secara pengertian itu adalah madalla ala aktsara min isnatain. Eh, Isem Lebih yang dari dua. menunjukkan lebih dari dua tapi muannas isnatain gitu kan. Kalau yang tadi jamak mudzakkar salim ala aksar min isnain. Kalau muannas jamak muannas salim min isnatain. Badalna ala aksar min isnatain. Wa takunu wa yakunu bi ziyadati al alif wa ta al maftuhah. Dan biasanya akhirannya ada tambahan alif dan ta maftuhah. Ya kan Ibu? Iya. Hmm. Jamak muannas salim umat sekalian juga menggunakan alamah far'iyah. Namun jamak muannas salim itu juga menggunakan alamah far'iyah, namun tidak dalam semua kondisi i'rab. Baik, nangdur ma alamatu i'rabi jam'il muannats salim. Tanda i'rab jamak muannas salim. Ad-dhammatu liraf'i. Saat marfu' tanda rafa'nya dhammah, berarti normal ini asliyah. Ini kan Ibu ya? Iya. Wal kasratu lil jarri wan nasbi. Sedangkan saat majrur dan mansub alamatu jarrihi al kasrah. Wa kadzalika alamatu nasbih. Alamatu nasbihi al kasrah aidan. Jadi kalau saat marfu tanda rafa'nya dhamma normal, alamah asliyah. Saat majrur alamatu jarrihi kasrah, normal juga alamah asliyah. Namun saat mansub tidak menggunakan alamah fathah. Tidak menggunakan fathah sebagai alamat tanda nasabnya. Iya kan nggak boleh. Tapi menggunakan kasroh juga. Jadi tanda jar dan tanda nasabnya sama. Yaitu al-kasroh.
Karena memang jamak muannats salim itu Nggak tidak bisa boleh. diakhiri fathah, gitu kan Ibu ya? Yes. Jamak muannats salim tidak bisa diakhiri fathah. Makanya tanda nasabnya bukan fathah, melainkan kasroh, Kasroh. niabatan al fathah. Kasroh yang menggantikan fathah. Misal, kanatil muallimatu, menggunakan kana lagi. Kanatil muallimatu qudwatin lit talibati. Para ibu adalah contoh bagi para siswi, para santriwati. Nasabna lazimnya. Kalau kita yang arah satu persatu, karena itu tentu fi'lun madin naqis mabniun 'alal fathi la mahala lahu min al-i'rab wa ta'u lit-ta'nish. Kemudian al-muallimatu berarti ismu kanat, ya kan Ibu ya? Kalau ismu Mm-mm. kanat berarti kondisinya Arabnya atau hukumnya Arabnya Is- Isim marfu'. kana marfu'un. Marfu. Ismu kanat marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Marfu. Al-muallimatu Marfu. ya marfu' Marfu. wa 'alamatu Marfu. raf'ihi Wa alamatu dhammah. rabbihi itu. Oh, doma ya. Oh, iya, iya. Ah, nah, nampaknya suara Doma. saya Di anahu. kurang lancar Ibu ya. Barusan nampaknya ada kendala di sinyalnya. Iya, putus-putus. Assalamualaikum. Naam. Jadi al-muallimatu tadi ismu kanat marfu'un wa alamatu raf'ihi Di dhammah. doma. Di Dhammahnya anahu. zahirah atau muqaddarah? Dhammahnya zahirah atau muqaddarah? eh Zohir. Dhammah zahirah ala akhirih. Dhammah zahirah ala akhirih. Dhammah zahirah pada huruf terakhirnya. Kalau misalkan alamahnya asliyah, Mas sekalian, tanda i'rabnya asliyah, sebenarnya tidak harus kita jelaskan kenapa alasannya menggunakan alamah asliyah. Karena alamah asliyah itu memang kondisi asal. Memang normalnya seperti itu, gitu ya Bu ya? Ya. Jayyid. Kalau Jadi ini cukup dijelaskan. seperti itu saja. Jadi al-muallimatu itu kan alamahnya asliyah, bukan far'iyah. Jadi ala apa tadi ismu kanat marfu' wa alamatu Ismu raf'ihi kana marfu'un wa dhammah alamatu rabbihi doma. Di zahirah anahu. Nggak usah. dhammah Doma zahirah zohiro. ala akhirih. Oh, pakai gitu. Sebenarnya kalau lengkap seperti itu. Kalau mau lengkap. Karena tadi sudah kita pelajari bahwasanya tanda i'rab asliyah, alamah asliyah itu ada yang zahirah, ada yang muqaddarah, ya kan Ibu ya? Hmm. Jadi Tadi sempat itu kita kita murojaah. ngomong begitu. Nah, iya, kalau mau Hmm. betul-betul dilengkapi seperti itu, diperjelas. Ini ah, misalkan tanda rofaknya dhammah. Dhammah ini dhammah zahirah atau muqaddarah. Nah, kalau di sini jelas. Al-muallimatu ismu kanat marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun Tom. zahiratun Oh, ala akhirih. Tidak perlu di Domatun. Naam. Zohirot. Zahirah. Domatun zohiroh fi apa ala akhiri Kiri Ustaz. Ala fi akhir akhiri. ala Ustadz akhirih. suaranya ini, Oh, ala. Ustadz suaranya agak gimana ya, agak nggak enak gitu didengarnya Ustadz. Oh, apa, memang suara saya itu fals. Bukan Ustadz, bukan maksudnya merdu gitu, bukan. Maksud saya tuh kayak gimana ya, kurang jelas gitu loh Ustadz. Jadi gimana gitu loh. Dia Bu hujan ya, Bu? Enggak, Enggak. enggak. Iya ya Ustadz. Agak Kalau di ibu yang lain, eh, gimana? Kurang jelas Jelas, juga. Ustaz. Jelas. biasanya buat asroa yang kagak jelas ya. Ini kan Jelas. gantian Halo, lain. Nampak nggak hujan-hujan. Kayak agak gimana sih, kayak agak ngeheng apa, kayak agak putus-putus gitu loh Ustadz. cek halo, bismillah. Iya Ustadz. Kalau di saya bagus kok. Cek gimana? Nampaknya Nah itu koneksi. jadi Entah koneksi heeh, dari saya atau koneksi dari sana. iya nih.
Ya sallallahu alaihi. Jadi Jadi tadi dhammah zahirah ala doma akhirih. oh ala akhirih. Nggak boleh fi akhirnya kita nggak boleh Ustaz. Ya nggak wajar saja. Biasanya orang Oh, nggak mengatakannya boleh. ala. Biasanya tanda i'rab ala, bukan fi. Fi itu kan di dalam. Maksudnya di dalam huruf terakhir ini. Bukan kan, Mas? Ya, makanya Bukan di bertanya. dalam kan? Nggak. Akan Allah jadi. Baik, baik Ustaz. Dan Jadi seperti saya sebutkan tadi, tidak perlu kita di sini menyebutkan alasan. Kenapa? Kok dhammah Jelas. tanda rofa'nya? Karena memang ini alamah asli ya. Ya atau ya? Iya. Jadi nggak perlu di anahu. Nggak perlu kalau di sini. Kalau yang marfu itu dia. Karena saat marfu alamat raf'ihi dhammah itu alamah asli ya. Berbeda kalau misalnya khobarnya di sana. Kanatil muallimatu qudwatin. Qudwatin ini Arabnya sebagai apa? Khabaru kanat mansubun Wa wa alam alamatu nasbihi di asroh. kasrah. Zahirah juga. Naam, kasrah zahirah ala akhirih li'annahu nahu jam'ul muannats salim. Oh, Hmm, baru kita sebutkan alasan di sini karena ini mansub tanda. tapi kok tanda nasabnya kasroh karena ini nggak Iya. wajar ini alamah far'iyah. Nah, kita sebutkan alasannya li'annahu jam'ul muannats salim. Salim. Itu ibu Kenapa ya. di Itu kalau mau di betul-betul dilengkapi Arabnya meskipun sebenarnya itu tidak wajib, tidak harus. Bagaimana Wahad? Hal min soal berikutnya kita lanjutkan. Di sana ya Arabnya lit talibati. Li itu adalah harful jar Jamak. mabniyun ala kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian at-talibati karena bersambung sebelumnya dengan huruf jar berarti at-talibati ismun majrur. Ya kan Ibu ya? Iya. Ismun majrur wa alamatu jarrihi kasrah zahirah ala akhir. Ya karena itunya berbeda jadi disebutkan jenisnya gitu tadi ya Ustaz. Pada kedua tadi. Sebenarnya selama tanda i'rab itu zahirah maka kita sebutkan seperti itu. Kalau muqaddarah pun juga seperti itu. Karena mungkin selama ini saya tidak pernah menyebutkan misalkan kalau fathah zahirah atau fathah muqaddarah karena memang kita belum mempelajari pembagian tadi alamah asliyah ada yang zahirah ada yang muqaddarah. Tapi karena sekarang atau kemarin kita sudah mempelajarinya tanda i'rab asliyah, alamah asliyah itu ada yang zahir, ada yang muqaddarah, maka tidak mengapa kalau saya sebutkan di sini sudah paham, sudah kita pelajari kan Ibu. Ya, Ustaz. Nah, itu kalau mau betul-betul disebutkan secara lengkap. Meskipun tidak harus sebenarnya kita sebutkan keterangan dhammahnya ini muqaddarah atau zahirah, fathahnya zahirah atau muqaddarah. Itu tidak harus. Itu pelengkap saja. Dan kalau misalkan muqaddarah juga harus, terkadang itu bukan harus. Kalau misalkan disebabkan tanda yang Arabnya muqaddarah, maka disebutkan juga sebabnya. Sebabnya apa? Karena istiqalul mahal atau karena ata'adzur atau karena istiqal. Gitu Ibu ya. Kalau ada. جيد. هل من سؤال ومهات؟ لا يوجد لا يوجد. إن كان لا يوجد فنستمر. كلمة. نستمر إلى الموضع الخامس. Tempat kelima yang menggunakan alamah far'iyah. Apa itu? Al-ismul mamnu' min as-sarf. Al-ismul mamnu' min as-sarf, umat sekalian, pernah kita pelajari dahulu di akhir jilid 1 atau kalau berdasarkan semester itu di semester 2, di akhir semester 2 kemarin ya kan Ibu Mbak? mm-mm.
Al-mamnu' minas sarf. Meskipun nanti insya Allah di akhir semester 8 akan diulas kembali. Akan diulas kembali dan dipelajari kembali al-mamnu' minas sarf. Wafaqanallah jami'an. Semoga Allah memberikan taufik, kemudahan, dan keistiqamahan. Untuk bab paling terakhir semester 8 nanti mamnu' minas sarf lagi ya sekali. Baik. Singkatnya umat sekalian, al-mamnu' minas sarf yang kita pelajari dulu, al-mamnu' minas sarf itu ism yang tidak boleh tanwin. Dan setiap isim mamnu minas sarf yang nggak boleh tanwin itu juga berarti tidak boleh kasroh, ya kan Ibu ya? Yes. Tidak boleh kasroh. Kalau sebab-sebabnya banyak. Bisa li'illah wahidah atau li'allatain. Karena satu sebab atau karena dua sebab. Masih ingat semuanya insya Allah Ibu sekalian. Saya Masya hafizan. Allah. Hilang semuanya. Lupa Masya semua. Allah. Banyak-banyak Kalau berzikir. Istighfar Ibu. kalau li'illah wahidah karena satu sebab itu bisa ada dua kemungkinan. Karena alif ta'nis az-zaidah. Ya, Zaidah. Atau karena sirah Yang itu. mutahal jumud. Iya, iya. Kalau misalkan karena dua sebab, kalau li'illatain itu bisa ada dua pengelompokan, ada al-alamiyah atau al-wasfiyah. Sebab pertamanya al-alamiyah atau al-wasfiyah. Nanti ada pasangannya sendiri-sendiri. Bisa al-alamiyah wa ta'nis, al-alamiyah wal ujmah, al-alamiyah wal adl, al-alamiyah wa ziyadati al-alif wan nun, al-alamiyah wa waznil fi'li, dan seterusnya. Begitu ya, Bu ya? Insyaallah masih ingat. Mudah-mudahan. Enggak. Saya mah jujur. Tapi insya Allah masih ada bekasnya. Kalau di murojaah sedikit nanti akan ingat kembali. Daripada nggak pernah belajar kan, eh, kalau di murojaah ya nggak ada yang di murojaah kalau nggak pernah belajar sama sekali. Wafaqanallah jami'an. Baik, intinya masih kalian, alismul mamnu' minas sarf itu menggunakan alamah far'iyah tapi tidak dalam semua kondisi Arab. Karena kalau kita perhatikan, ma alamatu i'rabil mamnu' minas sarf? Apa tanda i'rabnya? Ad-dhammatu lirraf'i. Saat marfu' alamatu rafa'nya adalah dhammah. Maka ini alamah asliyah. Namun al-fathatu lin-nasbi wal jar. Saat mansub dan majrur, maka tanda nasab dan tanda jarnya adalah fathah. Berarti saat dhammah menggunakan alamah asliyah. Saat mansub menggunakan alamah asliyah juga. Hanya saat majrur saja. Hanya saat majrur menggunakan alamah far'iyah berupa fathah. Karena memang tadi al-mamnu' minas sarf itu tidak boleh ditandai kasroh, ya kan ya Bu ya? Maka saat majrur alamatul jarrihi al-fathah niyabatan al-kasroh. Tanda jarnya adalah fathah sebagai pengganti dari kasroh. Ini kebalikan dari jamak muannats salim. Namun dulu di akhir semester 2 kita pernah menyebutkan kondisi pengecualian. Pengecualian tidak boleh kasroh. Tidak boleh kasroh itu kecuali jika diawali al atau jika sebagai mudhaf. Ya kan Ibu ya? Iya. Nah, insya Allah masih ingat. Jadi kalau misalkan diawali al atau sebagai mudhaf maka tetap boleh kasroh. Wafaqanallah jami'an. Contoh di sana. Misal, yudhi'u Ibrahimu masabiha jamilatan fi masajida kathiratin. Apa nih kalau diterjemahkan? Yudhi'u, menyalakan. Ibrahim menyalakan lampu yang sangat indah di masjid-masjid yang banyak. Di banyak masjid. Di banyak masjid. Jayid. Di sana ada beberapa isim mamnu' minas sarf. Mana saja Mas sekalian? Nasofi sama sajidah. Cuma dua itu saja. Bentar. Ibrahim kali. Sahih Ibrahim.
Ibrahim itu karena dua illah ibu sekalian, karena li'illatain, Tim alam. al-alamiyah wal ujmah. Ujma. Nama non Al-alamiyah Arab. wal ujmah. Nama non Arab, gitu kan ibu kan? Iya. Iya. Naam. Kalau kita perhatikan di sana yudhi'u Ibrahim. Ibrahim Arabnya sebagai fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Zohiroh ala Kan ibu akhiri. nggak? Ya. Akhirihi ya. Dhammah ala akhirih. Kan normal ini ibu ya. Ini alamah asli ya. Dhahirah. Kemudian masabiha. Ya Rabb, ya Rabbu masabiha. Sebentar. Doma. Tadi kenapa No, Ustaz? no. Patah. Ma ya Patah. ma, ma ya Rabbu masabiha. Apa ya Arabnya masabiha? Ibu-ibu Fathah. sekalian, Bukan. pelan-pelan, mahlan-mahlan. Saya pernah menjelaskan di pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang lalu, saat mengi'rab itu jangan salah fokus. I'rab itu bukan tanda i'rab saja. Ada 3 penyebutan. Justru yang paling utama saat kita membahas i'rab itu adalah al-mauqi' fil jumlah. Kedudukan i'rab dalam susunan kalimat. Ini kedudukannya apa? Apakah mubtada atau khabar atau fa'il atau maf'ulun bihi atau apa gitu Ibu ya? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Jadi kalau kita mengi'rab minimal yang kita sebutkan itu ada 3. Ada mauqi'ul i'rab fil jumlah. Kedudukan i'rabnya dalam susunan kalimat. Kemudian al-hukmul i'rabi. Hukum i'rabnya. Apakah marfu, mansub, majrur, majzum. Kemudian Alamat. baru terakhir, paling terakhir itu alamatul i'rab. Jadi jangan salah fokus. Kadang itu memang sebagian orang kita itu saat mengi'rab itu salah fokus. I'rab itu berarti harokat terakhir. Bukan. Harokat terakhir itu cuma tandanya saja. Sedangkan yang paling penting itu justru adalah yang pertama. Al-mauqi' fil jumlah. Kedudukan i'rab dalam susunan kalimat itu sebagai apa? Gitu ya, Bu? Ya, Ustaz. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Alamatun nasbihi fathah dhahirah. Jayid. Masabiha itu berarti maf'ulun bih, Maf'ulun bihi. mansub, wa alamatu nasbihi. fathah dhahirah ala akhirih. Ala akhirihi. Wa huwa Jayid. man'utun. Wa huwa man'ud, sahih. Wa huwa man'ud. Masya Allah. Iya. Jadi gitu Ibu ya. Enggak pakai lu. Ini kan saya bilang tadi, kalau misalkan alamah hanya asliyah, tanda i'rabnya asliyah, bukan far'iyah, maka tidak perlu dijelaskan li'annahu. Oh iya. Ya saya. Iya. Hanya saat alamah far'iyah saja kita perlu menjelaskan. Karena alamah far'iyah itu bukan kondisi yang normal. Ya kan Ibu ya? Sedangkan di sini Ibrahimu marfu' alamatul raf'ihi dhammah. Kemudian masabiha mansub alamatul nasbihi fathah. Ini kan normal. Alamah asliyah dua-duanya ya tuh ya. Iya, Ustaz. Baik. Kemudian jamilatan, udahlah, na'tun mansub wa alamatun nasbihi fathah dhahiru ala akhirih. Kemudian fi itu adalah harful jar mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Masajidah sekarang ini baru. Contoh yang berikut. Masajidah. Ini bagaimana yang Arabnya? Mun majrurun. Iya. Ismun majrurun. Wa alam. Apa ya dia ini? Wa alamatu jarihi. Fathah ala akhirihi. Fathah dhahirah ala akhirihi. Fathah dhahirah ala akhirihi. Li'annahu, karena ini adalah alamah far'iyah. Karena ini tanda i'rab cabang. Bukan asli, ya atau ya? Iya. Ini majrur wa alamatu jarhi kasrah. Afan, majrur wa alamatu jarhi fathah. Dhahirah ala akhirihi. Li'annahu mamnu' min as-sarf. Wa man'ud. Annahu mamnu' min as-sarf. Wa huwa man'ud. Ayman, sahih.
li'annahu mamnu' min as-sarf. Atau li'annahu al-ismul mamnu' min as-sarf. Atau li'annahu al-ismul ladzi la yansarif. Atau Susah. li'annahu ghairu Goiru munsharif. goiru Wain munfarid. goiru munsorif. Terus yang terakhir tuh yang baru tuh apa istilahnya? Ya tadi Al-ismul yang ladzi tengah. la yansarif. Nah, itu yang tengah tadi. Aduh, keder, keder, Yang keder. mendasar itu aja Ustaz. Ya sih yang mudah saja, tinggal dipilihkan tiga, Enak tiga itu aja sama saja mamnu maksudnya. sorop. Ada nasorof karena setiap orang itu berbeda-beda. Biasanya yang paling mudah adalah apa yang pertama kali didengar dan dipelajari. Itu ini juga Betul, ya. sesuai dengan yang pertama kali dipelajari, kitab yang dipelajari. Tapi Ya, istilahnya itu hanya istilah saja. Tiga hal itu maksudnya sama. Terakhir di sana kathiratin itu apa namanya? Na'tun, majrur, wa alamatul jarhi kasrah. terserah. Wahuanya. Kasrah zahirah ala akhir. طيب هل من سؤال ها؟ Lagi jatuh. لا يوجد ما في سؤال. Maaf ya, soal. Nafi. Alhamdulillah. Berarti kita sudah dapat 5 ibu Lagi. sekalian ya. Ada 5 dari 7. 5 dari 7 kata yang Sudah menggunakan alamah far'iyah. berapa isim? Jadi 5 ini semuanya yang kita bahas berupa ism. Tersisa 2. 2 itu berupa fi'lun. Fi'lun apa? Yang pertama adalah al-af'alul khamsah. Baik. Al-af'alul khamsah itu yang bagaimana mas kalian masih ingat? Itu loh. Ah, Yang yang lim, alif yang itu yang ada nun apa? Nun 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 isim sana. yang iya yang Tentu kalau menyebutnya misalnya di tasrif tuh, kalau di tasrif itu dia ada nomor berapa tuh? Kan yang misalnya contohnya Bu Asroka, coba Bu Asroka contohnya aja ke deh. apa ya? Tolibani terus apa lagi tuh Bu? Ini Malah nunjuk yang af'alu Bu. temannya yang lain bukan kita. Ini bukannya susah. Begini masih Yang kalian ada yang singkatnya. ada ya nun itu Sapi. loh Ustaz. Wow nun ya Ya, nun itu. singkatnya, Apa sih namanya? singkatnya Sebut banget. al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah adalah fi'lun mudhari yang Nah, diakhiri. Nah, belum selesai. Fi'lun mudhari yang diakhiri aliful isnain, wawul Ah, jamaah atau nah, ya'ul mukhatabah. iya. ulang. Fi'il mudhari yang akhirannya bersambung dengan aliful isnain atau Nah, wawul jamaah atau ya'ul ilmu mukhatabah. Nanti hasilnya ada 5. Mm-mm. Yang diakhiri aliful isnain contohnya huma yadhhabani, Nah, antuma tadhhabani. nih. Itu kan ibu ya. ilmu dori. Ya, Kemudian yang diakhiri wawul jamaah. Contoh, hum yadhhabuna, guna, antum tadhhabuna. guna. Yang diakhiri ya mukhatabah. Dan Contohnya tadi, antum tadhhabina. mm-mm. Karena bentuknya hanya ada 5 bentuk itu, makanya disebut al-af'alul khamsah. Nah, Gitu Iya, ya, Bu ya. maksudku mau nyebut apa fi'lun mudoro apa fi'il mudor apa ilmu fi'il dori. mudoriun itu tadi iya mudori maksudnya. Hafil F9. Aduh, Nah, fi'il wajah. mudhari yang diakhiri aliful isnain, Alifun wawul nun. jamaah, atau Ya ulmu. ya mukhatabah. Iya, mukhotobah. Wow jama. Apa? Waul jamaah ya? Ah, ya ulmu. Iya. Alif alif isna. Satu, tiga, dori, dori.
Subhanallah jami'an. Itu al-af'alul khamsah. Baik, al-af'alul khamsah itu tanda i'rabnya bagaimana? Hmm. Al-af'alul khamsah itu selalu menggunakan alamah far'iyah. Selalu dalam semua kondisi i'rab, baik rafa', nasab maupun jazm. Ma alamatu i'rabiha? Tanda i'rabnya menggunakan huruf, menggunakan harf. Ayo harf, harfun nun. Naam, thubutun nun lirrafa'. Saat marfu, alamatu raf'ihi thubutun nun. Tetap ditulis huruf nunnya. Sedangkan saat majzum dan saat mansub, fa alamatu jazmihi wa nasbihi hadfun nun. Saat mansub atau saat majzum, tanda nasab dan tanda jazmnya adalah dihapus huruf nunnya. Gitu kan Ibu ya? Masih ingat Ibu ya? Iya, Ustaz. Itu semester kemarin Bisa, kayak. Masa Om? Enggak, Bisa udah. lah. At-tullabu yajtahiduna walam yuhmilu walan yuhmilu. Walan. Pertama, at-tullabu di sini mubtada, kemudian yajtahiduna ini fi'lun Kabar. Kasih, Lun. Oh, belum. nanti, Lun. Oh, bar, Lun. Nggak bisa jadi khabar. Iya, iya. Iya, Deng. Heeh. Yajtahiduna itu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi Iya. Subutunun. thubutun nun. Yang kemarin sempat bingung membedakan antara jamak mudzakkar salim dan Benar. fi'lun mudhari untuk yang diakhiri waul jamaah ini. Terus kira. Jangan sampai tertukar. Nah, sama-sama menggunakan alamah far'iyah, tapi beda kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Kalau ini yajtahiduna fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Jadi tanda Subutunun. i'rabnya fi'il mudhari' al-af'alul khamsah itu menggunakan huruf nun, bukan bukan wawunya, bukan wawunya berubah jadi ya, tidak. Hmm. Baik. Fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi thubutun nun Hmm. Mm-mm. li'annahu min Ini al-af'al al-khamsah. ya Allah. Mm-mm. Berikutnya wawunya adalah wawul ataf, harfun mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian lam itu juga harf ya kan Ibu ya? Iya, Ya, Lam itu adalah lama. harfu nafyin wa jazmin. Ya saya Iya, iya, Ustaz. yang menafikan dan menjazmkan. Menafikan ini secara makna, menjazmkan secara pengaruh Arabnya. Harfu nafyin wa jazmin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Maka fi'lun mudhari setelahnya karena lam itu harfu nafyin wa jazmin, maka fi'lun mudhari setelahnya yuhmilu itu fi'lun mudhari'un majzum. Ya tuh ya. iya. Fi'lun Fi'lun mudhari. mudhari'un majzum Wah, wa walam. alamat jazmihi Harfu harf nun. hadfun nun. Kunun. Langsung saya. Li'annahu. Alamat jazmihi hadfun nun li'annahu minal Afal. af'alil khamsah. Oh, minal afalil khamsah. Hmm.
Nastamir. Berikutnya Ustaz, walan. Afwan Ustaz, Bagaimana? Afwan Nah, Ustaz. Tadi si Yuhmilu ini apa ya dia Ustaz? Fi'lun yang mudhari'un lam yuhmilu. Langsung Fi'lun langsung mudhari. oh gitu. Oh iya iya ya Ustaz. Fi'il mudhari'un juga Fi'lun ya. mudhari majzum wa alamatu jazmihi hadfun nun. لأنه من الأسماء من الأفعال الخمسة. Malik. Majzum ya. Berikutnya walan yuhmilu. Wawunya seperti tadi, wawul ataf harfun mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian lan. Lan itu huruf apa Ibu sekalian? Harfu Nasbin. Harus nafyin wa nasbin. nasbin. Mm-mm. Secara makna menafikan, secara i'rab menasabkan, ya kan Ibu ya? Ya, Berarti lan itu adalah harfu nafyin harfun nafyin wa wa nasbin. nasbin. Dan Lan sebenarnya juga wastiqbal. Sebenarnya wastiqbalin sebenarnya gitu. Karena lan itu selalu menafikan yang akan datang kan Ibu ya? iya iya. Mm-mm. Wastiqbalin. Harfu nafyin wa nasbin. Nasbin wa Istiqbalin. min wa Mabni. Alas. Semua harf kan mabni. Mabniun ala mabniun mabniun ala sukun. لا محل له من الإعراب. mahlalahu min. مبني على السكون لا محل له من الإعراب. Oh iya. Berarti kalau lan adalah harfu nasbin, berarti fi'lun mudhari setelahnya yuhmilu ini sebagai fi'lun mudhari'un Riun riun Mansub. mansubun mansub mansubun wa wa alamatu alamat nasbihi nasbihi Kun. subut Hadfun nun. harfunun hadfun nun di anak li'annahu mina min afalul al-af'alil khamsah. Jadi tanda nasab dan tanda jazmnya sama, yaitu hazfun nun, dihapus huruf nunnya. Sedangkan tanda rofaknya adalah thubutun nun. Gitu Ibu ya? Yes. Subhanallah jamnya. Kalau misalkan itu tadi yang kita i'rab hanya fi'lunnya saja Ibu sekalian. Jadi sebenarnya ada yang terlewat, yang kita lewat-lewatin tadi i'rab. Enggak masalah karena kita di sini fokusnya pada contoh al-af'alul khamsah. Sebenarnya tadi ada yang tidak kita i'rab seperti dhamir, wawul jamaah. Wawul jamaah itu harusnya di i'rab juga. Wawul jamaah itu adalah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Harusnya kan demikian. Ya atau ya? Panjang banget. Ya, jadi gimana lagi nih Ustaz? Rubah lagi. Enggak apa-apa. Sudah lagi. Enggak usah dirubah lagi. Nggak usah dirubah. Saya hanya ngasih tahu saja. Karena ini di sini kita fokusnya di sini hanya al-af'alul khamsahnya saja. Gitu ya Bu ya? Fi'lunnya saja. Iya Ustaz. Tapi Terus kalau tadi misalkan nanti mengi'rab secara lengkap ya dhamir itu juga harus di'rab. Gitu ya Bu ya? Iya Ustaz. apa Ustaz? Tadi kan Nah, atul itu kan mubtada ya. Khobarnya mana Ustaz? nah, baru saya mau bahas. Khabarnya mana Mas sekalian? Kabarnya itu semua itu kali sih iya Tadi kan ke belakang itu Ustaz. Ke Ingat, belakangnya atul ingat macam ingat macam-macam khabar kemarin apa saja Ibu sekalian? khobar muqaddam. Bukan itu. yang itu kali yang sibuk Ya. jumlah bla 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 itu ya Ustaz. Berupa Yang sifat bisa menjadi khobar itu apa saja? Bisa mufrad. Mufrad itu maksudnya satu kata saja. Isem, satu kata isem. Sejumlah. Kemudian bisa juga berupa jumlah, bisa juga berupa syibhul jumlah, ya kan Ibu ya? Iya. Di sini khobarnya berupa apa? Khobarnya berupa jumlah fi'aliyah. Jumlah fi'aliyah yang terdiri dari fi'lun dan fa'il.
Jadi saat mengi'rab setelah selesai tadi mengi'rab dhamir fi'lun mudhari'nya kemudian dhamirnya setelah itu baru wal jumlatul fi'aliyatu fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Kalau mau lengkap banget seperti itu. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Aduh, langsung langsung liar. Jadi kayak ini. Ya. Kayak Ustadz Nah, Yazid kalau makan la haula wala quwwata illa. bukan itu malah. Iya kan kalau Ustadz Yazid gitu kalau kaget. Tadi gimana Ustaz? Itu rangkaian jumlah fi'liyah. Eh, Wal jumlatul fi'aliyatu Hmm. fi mahalli raf'in Oh, baru. khabarul mubtada. Khabar dari mubtada. Fi mahalli raf'in kan khabar itu marfu, ya kan Ibu? Kak? Iya, Nah, sepanjang fi itu. mahalli raf'in. Enggak panjang banget oh. Enggak jadi sampai. mulai Itu kan dari Ziyajatah Jakarta Seragen enggak sampai. Ini kalau saya udah panjang itu Ustaz. Nah, belum panjang lagi kali contohnya ya. mulai dari Gimana tadi kayak? Ziyajatah Hiduna gitu ya Ustadz. Hmm. Sampai walan yuhmilu. Kalau wawunya itu kan wawul ataf. Itu Iya, nah setelah wawul ataf itu kan memang dihukumi sama seperti iya, sebelumnya ya atau ya. iya. Setelah Ya, wawul ataf itu dihukumi sama Maktuf. seperti sebelumnya. Dari maktuf. Maktuf itu maksudnya ya mengikuti seperti sebelum waw kan. Gitu. Mengikuti baik dalam hukum i'rabnya juga kedudukan i'rabnya juga. Iya ya Ustadz ya Allah. Masakan Allah. Aduh. Ya. سؤال آخر إن لم Hmm. يوجد فنستمر. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan uang sekalian. Nah, Ustadz. Nah, Ustadz tafadhol Ustadz. Mudori mu يلا هنستمر إلى الموضع السابع وهو الأخير. Posisi tempat ketujuh yang menggunakan alamah far'iyah. Dan ini yang terakhir, yang ketujuh, Yusanan. Apa itu? Al-fi'lul mudhari' al-mu'talul akhir. Fi'lul mudhari' yang diakhiri huruf illah. Duh, tadi bukannya sempat dibahas fi'lul mudhari' yang diakhiri huruf illah itu menggunakan alamah asliyah tapi muqaddarah. Ya, sahih. Menggunakan alamah asliyah muqaddarah itu kan tapi tidak di semua tempat. Jadi kadang menggunakan alamah asliyah kan, dan zahirah, kadang menggunakan alamah asliyah muqaddarah, kadang menggunakan alamah far'iyah. Itu fi'lun mu'tal akhir atau fi'lun naqis, fi'lun yang diakhiri huruf illah. Waffaqanallah jami'. Baik. Berarti tanda i'rabnya apa saja? Fi'lun mu'tal akhir, fi'lun mudhari' mu'tal akhir atau fi'lun naqis, fi'lun mudhari' naqis. Alamatu i'rabihi. Di sini dirinci. Ad-dhammatul muqaddaratu lirraf'i. Na'am, sahih. Dhammah muqaddarah lirraf'i berarti ini alamah asliyah. Kalau marfu' alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Baik huruf illahnya itu apapun, huruf illahnya waw, ya atau alif. Selalu tanda rafa'nya adalah dhammah. Ini alamah asliyah tapi muqaddarah. Hmm. Gitu ya, Bu ya? Iya, bingung. Bingung, bingung tidak? Oh, Bingung, bingung. Pak. Belum Saya mah contohnya. terus terang aja bingung. Kayaknya langsung contohnya. Coba saya, nah, tunggu dulu. Saya ingin coba eh, kembali ke slide di halaman 18 tadi, Ibu sekalian. 18. Oke. Toyib. Di slide 18, di halaman 18, di sana adalah pembagian tanda i'rab. Tanda i'rab itu ada yang asliyah dan ada yang far'iyah. Asliyah itu, asliyah ini maksudnya adalah tanda i'rab utama.
Uh, kalau misalkan marfu tandanya dhammah, mansub tandanya fathah, majrur kasroh, majzum sukun. Ini asliyah. Selama bisa menggunakan alamah asliyah maka menggunakan alamah asliyah. Tapi tadi ada beberapa kata tadi, ada 7 tadi yang tidak bisa menggunakan alamah asliyah, bisanya menggunakan alamah far'iyah. Gitu ya, Bu ya? Iya. Baik. Alamah asliyah sendiri, alamah asliyah itu ternyata ada dua macam juga. Alamah asliyah itu ada yang zahirah, ada Mm-mm. yang muqaddarah. Ya. Zahirah itu menampak betul-betul ada wujudnya, ditulis dan dilafadzkan, dan itu memang kondisi asalnya demikian. Namun ada juga yang muqaddarah. Muqaddarah itu sebenarnya ada, tapi tidak nampak, tidak ditulis dan tidak dilafadzkan. Gitu ya, Bapak ya? Masih ingat pembagian ini, ya? Jadi Ya. ada alamah asliyah dan ada alamah far'iyah. Sedangkan alamah asliyah itu ada yang zahirah, ada yang muqaddar. Tadi tempat-tempatnya alamah muqaddarah tadi sudah kita murojaah di awal. Ada 5 tempat, 3 sebab. Dengan 3 sebab. Begitu kan Ibu ya? Seperti ism mudhaf ila ya'il mutakallim ini dalam sebuah kondisi yang Arab menggunakan alamah asliyah muqaddarah. Alismul maksur juga demikian dalam semua kondisi Arab selalu menggunakan alamah asliyah muqaddarah. Alismul manqus ini menggunakan alamah asliyah muqaddarah hanya saat marfu dan majrur. Saat mansub maka menggunakan alamah asliyah zahirah, fathah zahirah, al-qadiyah. Sedangkan fi'lun yang dua tempat terakhir adalah nomor 4 dan nomor 5 itu fi'lun mudhari naqis. Fi'lun mudhari yang diakhiri huruf illah. Yang keempat itu huruf terakhirnya adalah alif. Yang kelima huruf terakhirnya waw atau ya. Ya kan Ibu ya? Ya. Hmm. Menggunakan alamah muqaddarah yang diakhiri alif Ibu ya. Menggunakan alamah muqaddarah hanya saat marfu dan mansub. Maka tanda rafa dan tanda nasabnya adalah dhammah dan fathah muqaddarah. Tapi kalau majzum tandanya hadfu harfil illah, alamah far'i. Sedangkan yang diakhiri waw atau ya, maka menggunakan alamah far'i, menggunakan alamah asliyah muqaddarah saat marfu. Saat marfu saja. Sedangkan saat mansub menggunakan alamah zahirah, fathah zahirah, dan saat majzum hadfu harfil illah, berarti alamah far'i. Wafaqanallah jami'an. Itu sedikit agar nyambung Ibu sekalian. Afwan. Wafaqanallah. Jadi tanda i'rab itu ada yang asliyah, ada yang Orang ya. far'iyah. Ah, Asliyah itu ada yang zahirah, ada yang muqaddarah gitu ya, Bu ya. Iya. ya. Hmm. Baik, tadi fi'lun mu'tal akhir, fi'lun yang diakhiri huruf illah. Tanda i'rabnya bagaimana? Kalau marfu' tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Kalau kita katakan dhammah berarti ini alamah asliyah, muqaddarah tapi. Gitu ya, Bu ya. Sudah tergambar tadi pembagiannya tadi kan Ibu ya. Asliyah ada zahirah, ada muqaddarah. Kalau di sini fi'lun yang diakhiri huruf illah saat marfu itu tanda rafa'nya adalah dhammah, tapi dhammahnya selalu muqaddarah, nggak mungkin zahirah. Gitu ya, Bapak ya. Seperti contoh yang di halaman 18 tadi, misalkan apa? Yakhsha, yad'u, kemudian yamshi, ya semuanya nggak ada dhammahnya, nggak kelihatan dhammahnya. Tapi sebenarnya ada. Sebenarnya ada, hanya saja tidak nampak, tidak kelihatan. Yada'u, enggak, tidak kita katakan yada'u, tapi yada'u, yamshi, bukan yamshiyu, tapi yamshi. Kemudian yakhsha, bukan yakhsha, apa? Alif tidak bisa diharokat.
Itu ya, Bu ya. Kemudian saat mansub bagaimana? Al-fathatu lin nasbi. Saat mansub tanda nasabnya fathah. Tapi di sana ada rincian Mas sekalian. Naam, tanda fathah itu adalah alamah asliyah ya atau ya? Iya. Bukan alamah far'iyah. Halo, ini udah Iya. malam tapi nggak bentar lagi Mat insyaallah. Sabar Om. Ulang-ulang Ustadz, afwan Ustadz. Alamah asli. Aduh. Subhanallah. Ah, nasbi. Ini terakhir lah insyaallah Ibu sekalian. Ini pembahasan terakhir malam ini. Kan tadi di halaman 18 itu sudah kita pelajari bahkan di pertemuan yang lalu dan tadi di awal-awal sudah kita murojaah pembagian tanda i'rab itu ada yang asliyah, ada yang far'iyah. Iya. Asliyah itu dhammah untuk rafa, fathah untuk nasab, Wahyu. kasrah untuk jar. Itu kan Ibu ya? Ya. Dan tanda-tanda alamah asliyah itu tadi yang ad-dhammatu lirraf'i, kemudian al-kasratu lil jar, al-fathatu lin nasbi, itu ada yang dhahirah, ada yang muqaddarah. Dhahirah itu maksudnya nampak, ditulis dan dilafadzkan. Namun ada yang muqaddarah. Muqaddarah itu sebenarnya ada tapi nggak kelihatan. Tanda rafa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah, tapi nggak kelihatan. Gitu ya, Bu ya? Itu Iya, muqaddarah Ustadz. maksudnya. Iya. Sedangkan fi'lun mu'tal akhir ini, fi'lun mu'tal akhir ini kadang-kadang menggunakan alamah asliyah, kadang-kadang menggunakan alamah far'iyah. Jadi menggunakan semua jenis alamat kalau fi'lul mu'tal akhir itu Ibu sekalian. Kadang-kadang menggunakan alamah asliyah, kadang-kadang menggunakan alamah far'iyah. Dan alamah asliyahnya sendiri kadang-kadang zahirah, kadang-kadang muqaddarah. Gitu Ibu sekalian. Jadi lengkap. Fi'lul mu'tal akhir, fi'lun naqis yang diakhiri huruf illah yaitu semua jenis tanda i'rab. Ada yang asliyah baik zahirah atau muqaddarah, ada yang far'iyah. Kalau marfu tanda rafa'nya dhammah. Tanda rafa'nya dhammah ini alamah asliyah, tapi dhammahnya muqaddarah. Kalau marfu tanda rafa'nya dhammah muqaddarah seperti tadi yakhsha, yad'u, yamshi. Itu tidak ada yang dibaca dhammahnya. Jadi dhammahnya muqaddarah, selalu muqaddarah. Begitu Ibu ya? Yes. Sedangkan kalau mansub tanda nasabnya fathah juga, berarti ini juga alamah asliyah ya atau ya? Iya. Kalau mansub tanda nasabnya adalah fathah, hanya saja di sana ada rincian lagi. Tidak selalu fathahnya zahirah dan tidak selalu muqaddarah. Fathahnya muqaddarah alal alif karena memang alif itu tidak bisa diharokati. Nah, seperti yakhsha tadi di halaman 18 tadi. Yakhsha akhirannya alif. Alif itu tidak bisa diharokati, maka mau mau tanda i'rabnya dhammah muqaddarah, mau tanda i'rabnya fathah juga muqaddarah juga karena memang alif tidak bisa diharokati ya tuh ya. Iya. Namun kalau misalkan huruf terakhirnya ya atau waw, maka alamatu nasbihima fathah zahirah. Kalau akhirannya, huruf akhirannya adalah ya atau waw, maka tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Lan, lan yad'uwa, lan yamshiya. Demikian. Gitu Ibu ya? Yes. Jayid. Jadi fathah kadang zahirah, kadang muqaddarah. Zahirah pada waw dan ya, muqaddarah pada alif karena memang alif tidak bisa diharokati. Litta'adzur. Iya. Mudah-mudahan tidak bingung Mas sekalian. Allah Amin. Berikutnya umat sekalian, tersisa halatul jazm, tersisa kondisi jazm. Ma alamatul jazmi al-fi'l al-mudhari' an-naqis.
Apa tanda jazmnya fi'lun mudhari' naqis? Selalu, pasti. Yaitu hadfu harfil illah. Ini semua berlaku untuk semua. Maksudnya semua, mau huruf ilahnya apapun. Mau huruf ilahnya alif, waw, atau ya. Saat majzum, fi'lun naqis itu selalu tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah. Insyaallah mudah. Bingung tidak mas sekalian? Enggak, kalau yang ini enggak. طيب ننظر الأمثلة أو مثال في الجملة محمد لم يخشى ولم يدع ولم يصلي إلا لله. Muhammad itu tidak pernah takut dan tidak pernah berdoa dan tidak pernah sholat kecuali kepada Allah. Kalau yang disebutkan di dalam contoh ini hanya kondisi jazm saja mas sekalian, karena yang kita bahas di sini adalah alamah far'iyah, tanda i'rab far'i, cabang. Kalau yang marfu dan mansub itu tanda i'rabnya selalu alamah asliyah, ya tuh ya. Iya. Iya, iya. Baik, berarti di sana Muhammadun lam yakhsha. Yakhsha itu adalah fi'lun mudhari'un majzum. Majzum kan Ibu? Karena ada lam sebelum. Oh, yang pas saya pikir Muhammad. Ya. Lam yakhsha. Yakhsha fi'lun mudhari'un majzum majzum wa wa alamatu jazmihi jasmihi hasfu Harfil Naam. illah. hasfu hadfu harfil illah li'annahu Aku itu fi'lun fi'lun mudhari' naqis atau fi'lun mu'tal akhir. لأنه فعل معتل آخر atau لأنه فعل ناقص. Naqis. Ya, 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 ya. Berikutnya juga demikian. Walam yada'u, sama persis. Yada'u itu fi'lun mudhari'un majzum Majzum wa wa alamatu alamatu jazmi jasmihi hasful ilat Hadfu harfil hadfu harfil illah. hasful arfil ilat di anahu fi'lun mu'tal akhir. nah لأنه فعل معتل آخر atau لأنه فعل ناقص. Naqis. Demikian juga yusalli. Yusalli itu juga demikian. Ini adalah fi'lun mudhari'un majzum majzum wa wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. hasfu harfil ilat نعم حذف حرف العلة لأنه فعل ناقص atau فعل معتل آخر. akhir. Ini kalau disuruh bikin satu kalimat, Ustadz yang itu kita nyebutin bingung. Enggak, insya Allah enggak gitu. Bikin kalimat panjang dia, Bu. Sekarang ingat, besok lupa. Ya. Enggak, insya Allah. Mandi maklumin ya, Ustadz. Sering-sering latihan aja. Nenek. Sering-sering latihan, insya Allah mudah. Ibu-ibu, kalau yang seperti ibu tahu kan Mas, kalau di hari Senin itu ada biasanya ada Bu Uke, ada Bu Siti gitu ya, ada Bu Siti. Itu semester paling tinggi ya, angkatan paling tinggi. Angkatan pertama ya, Ustaz? Paling dulu waktu online, dulu offline sebenarnya awal. Oh, sempat offline Terus, juga. semenjak COVID itu jadi online. Kalau saya itu tadinya ngelihat Bu Hadijah online, Ustaz. Waktu itu saya belum ikut kan. Offline itu kita ngajar TPA di dekat rumah beliau itu kan.
Nah, saya tuh suka pulang sampai malam terkadang sih. Nah, pas itu dengerin aja gitu. Kok kayak ketemu guru saya dulu SMA gitu. Versinya Ustaz. Nah, enak juga terus dikasih tahu kan itu sini aja masuk ntar kasih tahu gitu kata Bu Hadi Jatuh. Nah, ternyata pas kan itu udah semester 2 kan. Saya yang mendengar itu udah semester 2 Ustaz. Terus kayaknya Nah, ya bisa nih ngikutin gitu kan saya bilang Bu Hadi nah. Jatuh. Boleh nggak loncat gitu. Ya, Wah, hebat kelas akselerasi. habis kalau ikut pasar tuh selalu putus di tengah jalan Bu. Habis. Mudah-mudahan Sama, ini Bu. istiqomah. Habis tengah jalan. Udah berapa kali aja itu Ustaz. Terakhir Terus Aba. Ibu ikut Aba juga? apa? Aba. Aba Medan. Iya, saya juga kok sama sih, Bu. Kita Itu kurang. nggak jelas kan akhirnya ya, ya Bu Iya. ya. Oh, Makanya oh. saya, Pak Ustadz Tohar ingat nggak waktu awal-awal saya pernah japri Ustadz, saya tanya ini kira-kira bahannya apa dan ini akan sampai semester maksudnya tuh gini loh. Saya nggak mau, eh, eh, saya tidak mau kayak yang udah-udah tahu-tahu nggak jelas akhirnya bagaimana gitu loh. Soalnya udah berapa kali ya, ya itu ternyata Bu Asra mengalami hal yang sama. Jadi saya kurang puas itu Bu belajarnya. Nggak bisa Iya. nanya. Mm-mm. Soalnya itu ini kan Bu, dulu kan kita kemarin kan cuman kayak ngedengerin rekaman terus udah gitu kita suruh ini sendiri, bikin PR sendiri, terus nggak jelas gitu kan. Ya begitulah. Ya Allah. Kalau ini kan kita interaktif Bu. Iya. Alhamdulillah. Allah kasih kemudahan. Tapi maklum ya Ustadz ya. Mungkin kita agak apa ya Bu ya? Apa-apa. Insya Allah nggak masalah. Jadi yang misalkan saya sebutkan tadi seperti Bu Siti, Bu Ufa itu, ya memang ya bilangnya begitu juga. Kalau ya Arab itu kadang-kadang sulit Ustaz. Tapi suruh Arab ternyata bisa juga. Insya Allah. Dan Ya, lancar dan betul gitu. Insya Masya Allah ya sedikit-sedikit Allah. pelan-pelan. Iya Ustadz. Cuman kadang kalau dijelasin teorinya suka mumet Ustadz. Ini kemana sih? Ini masuknya kemana sih gitu. Jadi kadang-kadang kalau ngedenger Ustadz ngomong tuh kayak kayak saya harus menelaah ini maksudnya apa gitu. Menangkapnya itu loh susah. Nah, Jauh Bu. Ustadz kan berapa belas tahun belajarnya kita pun semenit-semenit. Iya makanya ya Allah belajar makanya udah. butuh proses. Butuh proses pelan-pelan, nggak masalah sedikit demi sedikit. Makanya kita berharap juga semoga Allah memberikan taufik kemudahan dan membukakan pintu ilmu buat kita. Sebenarnya pembagian-pembagian berupa bagian seperti ini juga mempermudah juga. Saya dulu awal-awal belajar itu nggak zaman bagian-bagian seperti ini, misalkan ya. Iya Ustadz ya jadi jelas lah kayak gitu. Ya misalkan pembagian tanda i'rab tadi ada yang asli, ada yang far'iyah, asliyah itu ada yang zahir, ada yang muqaddarah. Ya saya dulu awal-awal belajar itu ya, yang penting jalan aja lah. Nggak tahu gimana. Jadi kan kalau digambarkan seperti ini, kan mungkin lebih ada gambaran kan gitu ya. Iya sih Ustadz. Ya, makanya ini tadi alhamdulillah tadi sudah ngeprint jadinya lebih nyambung. Alhamdulillah. Kalau kemarin kan saya kalau nggak megang bukunya itu suka menguap aja, udah nggak tahu deh kemarin-kemarin Ustadz ngomong gimana. Mungkin disimak lagi rekamannya. Iya, iya Ustadz, makanya itu Ustadz. Insyaallah. Terus Untuk apa malam Ustaz? hari ini, bagaimana? Eh, itu ada YouTube-nya itu ada berurutan nggak sih Ustaz dari pelajaran awal tuh kan itu kalau yang Oh, Wa Asroha dibukanya di playlist saja. Di playlist Kobaro angkatan kedua kalau kelas ini. Kalau di oh playlist itu baru berurutan. Tapi kalau misalkan yang di apa namanya di beranda utama atau di bagian video itu, ya itu urutannya sesuai dengan urutan upload. Jadi hmm, uploadnya ya kan uploadnya kan
Iya. selang-seling uploadnya kan. Tapi kalau di playlist, insya Allah berurutan. Kalau di playlist hanya kelas kita saja. Saya tuh agak gaptek Ustadz, terus terang. Sama, Bu. Tenang aja, Bu. Eh, Ada temennya. Sebenarnya Kalau, itu kita jadi playlist kita saya kasih judul Kubaro angkatan kedua, Kubaro angkatan oh kedua. itu Ustadz. Jadi kan sambung menyambung gitu Ustadz kalau murojaah. Nah, atau mungkin saya kirimkan nanti link playlistnya saja, insya Allah. Boleh Ustadz. Ya, nah, Ustaz. Boleh, Ustaz. Insya Allah, Alhamdulillah. Sekarang Ustadz. Mm-mm. Hmm. Ya ini diterangin nyambung, ada yang nyambung ya Bu ya. Ntar besok lagi. Mm-mm. Ya, Tapi nggak oke lah, maksudnya masih eh, nyangkut lah. Walaupun nggak semua. iya, ya, pokoknya yang ya udahlah ini kan memang makin lama mestinya ya Lumayan. pastinya harus makin susah, masa makin lama makin mudah mana ada kayak begitu. Ya, kan mungkin ibu sakti ya. Iya, kan Oh, makin kan mudah. kemarin-kemarin kan kita baru sampai belajar itu ya Bu Asrokah. Kalau yang awal-awal kan cuma belajar apa gitu kan sampai paling paling yang nyantol tuh dulu tuh cuman sampai selalu cuman idofa apa mudofun ilai sama Baik. mudof mudof sampai situ terus udah gitu menghilang sampai situ menghilang. Ya, Sekarang udah sampai iropan gini kan ada iyalah oke lah. sudah lumayan. Iya Lumayan. belajar iya kan terus belajar yang itu tuh apa namanya fiil-fiil apa muktal itu kan ya mabok juga ya. Saya waktu awal dengernya aja udah mumet Bu. Waktu awal-awal. Iya, Bisa kayak gitu. makanya deh ya udahlah pokoknya jalanin aja sampai kelar harus kelar. Terus kelar. Tinggal berapa? Tinggal 4 orang. Iya loh makanya aduh, kita Itu udah nggak apa-apa. pindah Ustadz. Jadi Yang ibu Ustadz yang ibu Yanti. satu lagi udah mulai rame-ramean lagi Ustadz. Ya Bani. kemarin baru baru mulai lagi sama baru satu pertemuan mulai lagi yang hari Jumat sore. Mm-mm. 4 orang. Atau 3 orang Ustadz. 4 orang juga sama. Ya Allah Sa- Sabar ya Ustadz. Salah. ini kita ini. Iya loh padahal kalau mau yang keluar-keluar gitu tak tahan-tahanin nanti pada keluar semua ya. Sayang ya Bu ya. Mm-mm. Apalah terakhir kita Bu Yunia bye-bye Cerio. Tapi aktif itunya Oh, Bu. Apa namanya? eh itu. statusnya. Iya statusnya Ustadz. Saya suka itu pagi. Oh Oh, ya? iya. Saya kagak pernah lihat. Kalau nongol pernah baca kan nongol lagi kan Bu. Oh gitu. Iya. Heeh. Jadi kalau kayak Ustadz suka bikin status nih kan jarang-jarang Ustadz bikin status. Kalau sekali ngeliat ntar ada nongol gitu kalau bikin status. Walaupun agak lama bikinnya. Iya Apa kadang kadang kalau lagi gabut saya baru liatin tuh oh ada status gitu tapi yang bermanfaat aja yang di itu. jangan sampai gini yang mau pesen nasi bungkus pesen nggak ya. Nah, itu lewat itu Bu. Tenang aja. Aus. Oh Ada iya Omongan Ustadz mau sekalian mungkin bagaimana? lagi Ustadz. Eh, kan yang di Majelis Mudarosa itu kan enggak semua yang belajar di Kubarok kan Ustadz. Mungkin nampaknya. Kemudian kemarin tuh sempat Ustadz nge-share itu pelajarannya kan tentang sholat tuh. Nah, beliau sempat masuk tuh, ternyata saya nggak tahu kalau beliau tuh masuk. Nah, nanya, Om, ternyata enak juga ya itu. Nah, pas apa membahas sholat. Kan waktu awal-awal kayaknya bingung Ustadz, suruh baca lagi. Untuk mengajak yang lain gimana itu Ustadz? Ini kan udah Nggak fikih masalah. udah mau. Saya sampaikan kan kemarin. Iya, eh, jadi mungkin. majelis kita itu untuk umum sebenarnya Om. Jadi bukan khusus untuk yang ikut Kobaro saja. Bukan yang sudah ikut pembelajaran di Markas Salman saja. Sebenarnya terbuka untuk umum. Apalagi ini kan sebenarnya mempelajari perkara-perkara yang wajib. Dan kalau nggak belajar,
Ya kalau wajib Ya, kan berarti kalau enggak kan dosa ya Ibu ya. ya, nanti diminta tanggung jawab. Itu untuk Dan juga bagaimana Om? untuk masuk ke kelasnya gimana? Saya mengirim nomor beliau ke Ustadz apa gimana? Apa Ustadz bikin Di, lagi terus gabung grup gitu? dikirim dikirim saja Om, link Oh gitu. grupnya dikirim. Khusus pada saya Terus itu yang nanti suruh masuk sendiri saja sudah gitu. oh, linknya aja yang dikirim Ustadz ya. Nah, Berarti nggak masuk itu dong Ustadz. Nggak masuk apa namanya kelas, gabung grup. iya, link grup maksudnya link grup, bukan link Zoom, tapi link grup. Saya kirim Oh, ini link grup Om ya. oh iya Nanti kalau Ustadz. dikirim link grup, diklik linknya kan nanti bisa langsung Gabung. masuk grup. Iya, begitu maksud saya. Ah, Mm-mm. ini saya kirimkan barusan. Oh Mm-mm. iya iya iya. Syukur Ustadz. Nah, Jazakumullah Alfano, khairan. Waalaikumsalam Ya, kasiran. Itu insya Allah nggak cukup. masalah. Kalau Afan. misalkan mau bergabung, ini juga mumpung juga fikih masih di awal-awal. Ya mudah-mudahan meskipun tidak ikut pendahuluan pengantar ilmu fikih, mudah-mudahan nanti tidak timbul problem karena ya nanti sudah di tengah-tengah belajar ini kok gini nah. Enggak, ini dalilnya gimana itu. Ini kan kita sudah bahas panjang lebar di pengantar ilmu fikih kan gitu Bu ya. Mm-mm. Iya sih. Tapi nggak masalah. Kalau misalkan mau bergabung sekarang nggak masalah daripada nggak sama sekali kan Ibu ya. Jauh lebih Iya. baik kalau mau mulai oh, ikut bergabung dari sekarang. Masih mumpung belum terlalu jauh. Subhanallah. Iya Ustaz. Cukup. Untuk materi malam hari ini, insya Allah mungkin cukup kita cukupkan saja. Insya Allah kita lanjutkan besok di pertemuan. Besok semoga Allah memberikan kemudahan dan Amin. taufik kepada Amin. kita. Insya Allah besok akan kita lanjutkan mulai agak serius lagi, yaitu cara praktek i'rab. Apa saja yang harus kita sebutkan saat mengi'rab. Gitu ya, Bu ya. Ya, Mm-mm. Subhanallah jami. iya. Iya Ustaz. Baik. هل من سؤال قبل أن نختم؟ Cukup Ustadz. Apaan Ustadz sampai malam. Iya Saya Ustaz. sekalipun. Besok Kita pagi cukupkan berarti masih ada kelas lagi, Ustaz. Masya Allah. Bu, jaga segera kesehatan. istirahat. Iya Ustadz, besok ada ini lagi. Untung besok kondangannya besok siang, bukan malam. Aduh. Makan sih. كثر الله وراء. Iya Ustadz. نكتفي بهذا القدر. كثر الله وراء. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu Amin. memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, istiqamahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Nah, Amin. Semoga semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, yang juga kepada orang-orang yang kita sayang. Ah, nah, Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak turun kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Amin. amin. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak turun kita di surga Firdaus. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik negara kita dan yang terbaik kita pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Amin. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Amin. Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin.
اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم آمين انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. آمين اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسقي عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. آمين اللهم دمر وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى آمين الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.